Oke, selamat malam para sobat Pateman punya cerita. Lama tidak membuat video ya, maka malam ini coba kita podcast. Nah, kebetulan hadir dengan teman lama, dua orang teman lama yang sama-sama dulu pernah berproses bersama, baik di organisasi lingkungan, kemudian pemerintahan, kita belajar tentang sistem pemerintahan dan sebagainya. Ya, ini dia teman kita yang pertama. Opening dulu, Pak. Nah, lama tidak jumpa ini, sekitar 8 tahun ya. 18 tahun. 18 tahun. 2010. Yeah. Oke, ini namanya Kak Samsudin, ini sahabat lama, sahabat saudara sembarang teman-teman bertengkar juga ya dulu. Yep. Oke, yang satu lagi, tada. Nah, ini andalan urusan segalanya ini kayaknya. Beliau salah satu di Pramuka itu salah satu aktivis ya, aktivis Pramuka. Pernah ke Amerika ya? Iya. Amerika berapa lama itu? Berapa lama di Amerika? Satu. Pernah ke Amerika. Bagaimana obrolan kita? Yuk kita mulai. Oke, Kak Samsudin, apa kabar? Alhamdulillah. Oh, ini ada mic-nya juga ini. Kak Game apa kabar? Baik. Lama tak jumpa ini. Gimana ini? Ada tetangga nggak pernah ketemu ya? Itu nggak ketemu aku 12 tahun itu wajar ya. Tetangga nggak ketemu pernah ketemu. Aku ingat itu inisiatif ngobrol aku pengen ketemu. Gitu aku segera ketemu. Saya memang lawas ya. Tapi amanlah. Sama-sama pegiat pendidikan kan, mungkin kita coba review ya, barangkali bisa menjadi pemicu gitu kan. Pemicu apa? Kayak pemicu obrolan untuk bagaimana pendidikan ke depan kan, karena kalau kita mereview dari medsos, komen-komen tentang pendidikan itu kan beragam. Nah, sudut pandang dari Kak Samsudin sendiri nih, kita sambil mereview perjalanan proses kita di pendidikan dulu. Menurut saya itu bahasa Jawa ya apa sih? Santai Pak ya, kan pegiat budaya sama masuk bahasa Indonesia terus ya. Ya menurut saya mengalir. Karena kan kalau kita melihat substansi pendidikan, mendidik kan mendidik itu kan berbeda dengan mengajar. Iya. Bagaimana pendapat? Ini mendidik itu kan identik dengan ngomong ya. Kalau kita pakai filosofinya Ki Hajar Dewantara, memomong itu identik dengan menuntun. Jadi kalau seperti kata Ki Hajar Dewantara, mendidik, memomong atau menuntun itu ibaratnya kita menanam. Nah, namanya menanam itu ya harus disiapkan dengan baik. Nah, terus apa yang dibutuhkan disiapkan, pada saat prosesnya pun juga diimbangi, diiringi. Nah, sehingga ya memang sesuatu ibaratnya tanaman, kalau tidak dirawat, tidak diperhatikan ya nggak dapat. Sehingga dari kesimpulan itu menurut saya, meskipun kita sudah berusaha sebaik mungkin, namun tetap kembali kepada jalan takdir masing-masingnya. Jadi biarkanlah mereka menemukan takdirnya melalui perantara kita, kan seperti itu. Ya, karena faktor perantaranya kita juga ada sebuah proses jalan hidup masing-masing gitu ya. Iya, kalau dalam pendidikan kan kita mengenal dengan istilah kodrat alam. Jadi kodrat alam itu kan bakat minat anak itu enggak sama. Ya kita dulu sama satu circle di Pramuka, namun pada endingnya 10 tahun kemudian Mas Kim lari kemana, sampean kemana, saya kemana. Ini kan sesuai dengan kodrat alam kita. Namun selain itu juga ada yang namanya kodrat zaman. Kodrat zaman kan kita juga harus menyesuaikan. Kalau mungkin dulu kita masih dengan Wesel atau jenisnya, sampai sekarang ada WA, ada IG, dan seterusnya, itu kan juga salah satu bentuk dari kodrat zaman yang harus diikuti. Jadi kodrat alamnya nyampe, diikuti dengan kodrat zaman. Insya Allah tanaman atau anak-anak itu nanti sesuai dengan takdirnya akan ketemu gitu. Kak Kim, oh iya, lama tak jumpa. Bagaimana nih tentang apa
sudut pandang tentang pendidikan. Ya nggak bisa sama dong. Kan jenengan kan pernah merasakan berkomunikasi meskipun sekilas dengan alam di Amerika kan gitu kan. Tahun berapa itu Kak? Tahun berapa Kak Sam? 2000 challenge ya. Ya, ya. 2015, 2013. Kayaknya sebelum Rencana Otak berdiri deh. Nah, 2013 14 13 ya. Saya kan 2014 ya. Reshuffle. Nah, gimana Kak Kim? Kalau saya pribadi yang di lapangan nih ya, yang di lapangan. Olahraga kan, olahraga. Ya enggak di olahraganya, enggak di olahraganya. Terkait hasil apa namanya itu pengamatan dan ketika di lapangan terkait kurikulum kan berbeda-beda, berubah-ubah. Nah, kalau yang hari ini terserah ya. Ya, bebas ngomong Nah, bebas. Tapi ya. bebasnya kita kan terarah. Di luar sana kan masih banyak bebas yang kadang-kala tak terkendali. Kita dalam konteks sebagai pelaku pendidikan. Iya betul. Kalau saya pribadi kurang pas. Kurang pas dengan Wah kurikulumnya. ya, kumer. Kurang pas. Kalau nggak tahu kalau Kak Samsudin. Nah, karena apa? Ketika saya diterjun di lapangan, banyak dari guru-guru ini merasa ketakutan ke anak. Ya, ketakutan ke anak. Takutnya adalah bukan dalam apa konteks dalam pendidikannya enggak. Laporan, takut dilaporkan, sedikit-sedikit dilaporkan dan lain sebagainya. Akhirnya guru takut sama sistem. Ya iya, aturan. Karena kan sudah terikat. ASN-nya. Ya. Karena ASN-nya. Kalau saya pernah di salah satu sekolah diundang untuk ngisi acara yang isinya anak-anak itu masya Allah luar biasa. Baru kali itu Mas Yusuf, saya ketemu sekolah kemudian isinya itu ya. Ketika saya tanyakan kenapa nggak ada sedikit penekanan, kan? Mohon maaf kalau di pramuka itu kan, ayo kumpul 1, 2, 3, itu nggak boleh katanya. Hah? Nggak boleh. Nggak boleh. Kayak gitu. Nah ini apa mau ke siapa dapat ini guru penggerak lebih paham nanti ini. Nah, katanya ngomong 1, 2, 3 nggak boleh bulian. Ayo sampean. Verbal ya. Iya, nggak boleh. Ayo bayangkan sampean. Jadi akhirnya guru-guru yang biasa standar ya kalau menurut saya fokus sama ya pokok ngajar. Pokok ngajar akhirnya. Karena kebebasan sebagai pendidiknya tidak diberikan semacam betul rule yang jelas gitu ya. Ya. Jadi anak-anak itu Pak ya tahu lompat pagar dan sebagainya. Hanya ada satu orang yang ditakuti. Siapa? Mantan bukan saya. Bukan saya. Saya kira Kak Game. Enggak, mantan kesiswaan yang sudah tua. Itu pun jangan nggak muncul, suaranya bengok pun langsung manut. Nah, coba seandainya sistemnya itu oke lah pemerintah seperti itu, kemudian guru-guru ini kan ada itu di apa yo? Di PGRI hak guru itu apa itu? Lupa saya itu. Ya, coba juga diberikan akan leluasa. Nah, jadi menurut saya kumernya juga ada baiknya. Bagus, enak, enjoy. Itu namanya merdeka. Iya, bebas kan. Nah, merdeka itu pun belum merdeka. Belum merdeka. Oke, kembali ke Kak Samsudin. Tantangan. Tadi kan Kak Kim ngomong sebagai guru ya. Tantangan dalam kurikulum merdeka. Tapi dalam artian boleh nih mungkin mereview secara substansinya pendidikan itu seperti apa lintas kurikulum itu boleh. Karena saya sempat juga di waktu narasumber dan substansi itu sebenarnya kan sama ya. Pendidikan salah satu moral dan karakter itu yang utama. Pengetahuan itu kan seiring perjalanan waktu kan ya untuk kaitannya dengan Esensinya memang sama esensinya, saja pola pendekatannya yang beda. Kalau
kurikulum baik mungkin dari dulu sampai sekarang 13 berubah ke Merdeka, bahkan dengar kabar mau berubah lagi kurikulum nasional lah. Habis Nasional. ini Apa mungkin aku karena nggak ganti mati. presiden, ya sempat ada pembicaraan itu, bahasan itu ada, bahasan itu ada berubah pernaan. Ya memang kembali ke rule kita sebagai pendidik kan juga harus mengikuti aturan yang ada. Artinya kebijakan itu kan bukan bottom up ya, tapi up bottom dari atas yang turun ke bawah. Sekarang. Mau nggak mau kita harus menyesuaikan sampai yang sekarang terlaksana itu adanya program guru penggerak, itu kan juga salah satu wujud dari pendekatan itu. Tinggal nanti kelanjutannya apakah program ini tetap berlangsung setelah adanya reshuffle menteri, dan kita nggak tahu apakah menterinya tetap atau tidak khusus pendidikan. Namun esensinya dapat hanya pendekatannya saja yang beda. Sedangkan yang dimaksud merdeka yang kata Kak Kim itu kan sempat jadi multitafsir setiap orang. Merdeka yang dimaksud itu merdeka yang bagaimana? Apakah anak sekolah itu nggak ada tugas, katanya juga nggak boleh kasih PR, masuk full day dengan banyak keragaman. Hasil itu kan multitafsir akhirnya. Namun tetap esensinya namanya kita sebagai pendidik ya mengantarkan anak-anak entah apapun itu yang terjadi, pendekatan yang ada kita pakai, apa yang dipakai oleh pemerintah. Insya Allah kalau kita memang berangkat dari dunia pendidikan termulai dari dini seperti kita di pramuka kan memang sudah terbiasa dengan anak. Iya. Insya Allah itu untuk penyelesaian itu enggak terlalu sulit ya, enggak terlalu sulit. Ikatan itu mudah bangunnya. Iya, mudah. Beda halnya dengan orang, meskipun ada orang yang mengatakan gini, kan ada juga teori yang mengatakan dunia kerja itu ya cukup dunia kerja, jangan terlalu masuk terlalu dalam. Apalagi tembok di dunia kerja itu kan tembus ya. Kita ngomong apa di sini besok bisa nyampe ke sana dan seterusnya. Artinya jangan sampai dijadikan terlalu dalam, kita menjahit betul, namun akhirnya kalau kita mencintai terlalu dalam kan nanti kalau kecewa juga terlalu dalam juga. Nah, sehingga dari situ ya kita jalani alurnya, sesuaikan apapun nanti yang terjadi, pasti anak-anak itu akan menemukan jalannya. Kalau saya seperti itu, jadi nggak terlalu ambil pusing kurikulum beda ya kita siap, nggak terlalu baper, nggak masalah. Jadi kita memang posisinya betul-betul murni ingin mengajar ya. Kalau terkait kasusnya Kak Kim tadi kan, dalam artian ketika anak ternyata kadang-kala kita memberikan apa istilahnya kayak sebuah trigger ya. Kalau di pramuka hitung, yuk kita kumpul hitungan 1, 2 itu kan bentuk sebagai bagaimana kita bisa on time kan gitu, tepat waktu, itu sebagai sebuah sikap dan karakter. Itu gimana? Dari sudut pandang subjek, objeknya kan kita kan adalah peserta didik. Itu pun saya juga melihat dari Kak Kim itu mungkin orang yang menginisiasi tidak boleh kan. Itu apakah memang sudah jadi kesepakatan bersama atau multitafsir satu orang yang punya power lah. Artinya barangkali yang ngomong itu kesiswaan atau BP atau kepala sekolah sendiri ngomong ini nggak boleh, ini pembulian. Nanti takutnya itu pendapat pribadi digunakan ke sekolah. Nah, apakah iya memang misalkan kita ajak ngumpul dihitung 2-3 kali nggak boleh, itu juga jadi catatan. Karena memang dalam pendidikan itu yang tidak boleh itu kan menghukum ya sekarang. Iya, yang hukuman yang keras tidak mendidik. Nah itu yang nggak boleh. Karena di situ kan ada pendekatan namanya itu segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu kita mencoba menyadarkan anak tanpa menghukum. Tapi kalau kita ngajak ngumpul dihitung 5 kali, kalau nggak sampai berarti gimana, itu kan juga lihat apakah kita memang betul menghukum. Kan ya belum tentu. Kalau kita ngajak ngumpul itu dihitung 1, 2, 3 kan hanya untuk melihat inisiatif anak-anak, dia tergerak apa tidak. Ya kalau nggak seperti itu ya mungkin ada pendekatan yang lain, saya juga kurang paham karena saya juga belum ketemu sama orang yang ngomong itu. Jadi juga perlu sharing karena memang apapun kan harus ada kesepakatan dulu. Kalau belum ada kesepakatan ya repotnya multitafsir setiap orang. Sehingga kalau menangkapnya beda, pelaksananya pasti nggak maksimal juga. Toh tujuannya sama-sama ingin mendidik kan seperti itu. Oke, kembali ke Kak Kim. Sejauh apa dalam artian ini kan sudut pandang Kak Kim itu kalau di Banyuwangi itu kan benar-benar scout gitu kan. Orang apa? Medsosnya aja cah kelopo gitu kan, anak-anak tunas kelapa gitu. Nah, sejauh mana sih pengalaman di pramuka dari dalam bentuk apapun, baik nanti di
Saka dan sebagainya itu membentuk sebuah kepribadian Kak Kim Kim sampai menjadi sebuah sosok Kak Kim Kim yang sekarang. Saya ingat Pramukaan bukan beberapa bulan ini sama ini teman di nasional, kalau ingin tingkatan pramuka tertinggi apa sih, lupa itu. Enggak, bukan yang itu, lek wis pramuka tenanan niki, orangnya pramuka, istrinya pramuka, anaknya dinamakan pramuka. Nikahnya ala pramuka. Nah, alhamdulillah saya sudah semuanya. Tuh, jadi gini saya pernah menyampaikan sama adik-adik itu, kalau sudah wis kadung nyebur wong. Jangan setengah-setengah. Totalitas nanggung. Perkara nanti ada trouble, ada hambatan, pastilah. Badai pasti berlalu. Kan begitu kan ya. Pasti itu sudah, badai pasti berlalu. Di depan itu pasti banyak hambatan, yang penting ikuti alurnya, nikmati prosesnya. Jadi atau tidaknya, yuk besok itu sudah. Jadi sampai sekarang pun saya semangat. Dulu itu cita-cita saya jadi militer, ya, daftar angkatan darat pernah. Nah, berapa kali? sekali. Kasih umur nggak paham kalau telat hari apa bulan atau minggu ya. Saat hari selesai. Nggak bisa, harus sesuai. 4 menit. 4 menit. Awalnya ke mana itu? Banyuwangi. Kodim 2 kali masuk, pertama pakai kaos oblong, suruh pulang tuh. Suruh pulang. Nggak boleh, harus pakai ada kerannya. Apalagi saya motivasinya ke orang tua, ke bapak itu almarhum, itu sampean harus jadi orang yang berseragam. Berseragam itu akeh, Pak. Tapi balik itu belum berpikir kayak gitu. Ya iya. Kok berseragam? Kok berseragam? Adik gak lolos. Ini semi militer yo. Pramuka. Berseragam nggak? Berseragam. Ya. Nah, akhirnya guru imbasnya dari pramuka. Ikut akhirnya. Gitu. Nah, terus terkait dengan peran pramuka gitu kan. Jadi guru. Nah, ada sudut plus minusnya. Kebanyakan banyak plusnya. Banyak plusnya ya. Ya, karena dari bawah. Dari bawah. Prosesnya saya dari bawah. Sangat banyak plusnya. Pertama ini contoh-contoh. Di pramuka itu kan lebih condong ke mental atau sikap. Sedangkan pengalaman yang menarik itu ketika saya jadi pembina upacara, presentasi, teman-teman saya dulu waktu kuliah masih demam panggung dan sebagainya, karena saya terlatih di pramuka yang seperti itu, terobos. Iya, sudah terbiasa di pramuka. Seperti itu Kak Dwi. Jadi intinya untuk semuanya pokok ikuti alurnya aja, nikmati prosesnya. Nanti jadi atau tidaknya besok. Berarti kan prinsip-prinsip kepramukaan kan dalam sistem mengajarnya Kak Kim penerapannya meskipun beda bentuk. Iya, tapi betul. Tetap diterapkan. Bener. Sangat setuju itu. Kalau terkait pramuka yang berprestasi, memang nanti ada tempatnya sendiri. Ngoten Kak Dwi. Oke. Iya. Mungkin itu dulu ya. Meskipun terkesan singkat gitu kan, tapi cukup mewakili dan menjadi jejak digital gitu kan. Bahwasanya kita sebagai pelaku ya. Itu kayak apa gitu ya? Patoman punya cerita. Jadi orang Patoman itu bercerita apapun dari Jawa Barat, dari semua nasional itu masuk. Semua disiplin ilmu, kajian itu juga masuk. Makanya kan saya lebih cenderung sekarang di budaya dan lingkungan, jadi lebih universal. Pendidikan juga masuk, apapun itu masuk. Pertahanan keamanan juga masuk. Salah satunya kan logika tak akan produktif tanpa logistik kan. Maka kedaulatan pangan juga menjadi salah satu kajian. Kalau segi politiknya masuk enggak ya? Politik masuk. Oh, masuk. Cuma politiknya saya lebih cenderung di politik pemberdayaan. Kalau politik praktis yang mengarah ke kebudayaan itu lebih cenderung kajian kita di kalau politik praktis tergantung kebijaksanaan kan, kebijaksanaan pelakunya mau terlibat apa enggak gitu kan. Tapi apapun itu, kalau menurut saya selama itu kita
politik praktis yang kecenderungan sekarang kan arahnya ada yang bla 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 dan sebagainya, tapi kan tergantung bagaimana kita memanage mengelolanya kan. Selama politik praktis bisa kita kita include-kan untuk memberdayakan masyarakat, itu oke. Karena di sini ada Kak Udin, ada salah satu dari saya dapatnya referensi malah dari Jawa Barat ya, dari Sunda gitu kan. Itu ada Sunda ngigelkan zaman gitu kan. Artinya dimaksud Sunda itu kan kalau kita melihat zaman dulu itu kan Sunda itu kan seluruh wilayah gitu kan, Sunda besar dan Sunda kecil. Kalau di garis Walas itu garis Walace ke barat itu Sunda besar, sedangkan yang ke timur itu Sunda kecil. Tapi dalam kosmologi ini kan Sundanya gitu kan. Sunda ngigelkan zaman. Jadi Sunda itu bisa menari di perkembangan zaman gitu. Nah, dari sana kita kan bisa melihat, kita bisa menyingkapinya bagaimana, entah itu politik praktis, politik apa, bagaimana, tapi selama itu untuk kedaulatan negara, bukan pemerintah ya, kedaulatan negara itu harus dilakukan gitu. Karena kita menyikapi jangan juga nggak mudah. Nah, hal-hal semacam itu. Mungkin itu dulu ya. Oke, Lanjut lain waktu kita mungkin bisa ngobrol lebih intens lama. Ini saya mohon maaf saya potong untuk sekilas untuk jejak digital pertemuan hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di next cerita dari Pak Teman Punya Cerita.